Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah, Allah masih memberi kesehatan kepada kita bersama sehingga kita masih untuk pertemuan yang berbahagia ini. Baiklah, untuk dapat memberkahi pertemuan kita, marilah untuk memulai pelajaran ini dimulai dengan membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak kami semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang makanan halal, menyukai makanan halal dan menjauhi makanan haram. Kompetensi inti PI1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. PI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. KI3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis. Selanjutnya, kompetensi dasar. Halal. 21 membiasakan mengkonsumsi makanan halal. 31 memahami ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. 41 menyajikan klasifikasi makanan halal dan haram. Indikator 112 menunjukkan makanan halal. 321 mengkonsumsi makanan halal. 322 menjelaskan jenis makanan halal. 422 membuat bagan klasifikasi jenis makanan halal. Anak-anak kami sekalian, setelah nanti kita mempelajari materi ini, kita anak-anak kami harus mampu dapat menjauhi makanan haram. Kemudian melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, dan belajar, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi makanan halal. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, dan mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti dan macam-macamnya makanan halal dan haram. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan berdiskusi dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat membuat bagan klasifikasi jenis makanan halal. Anak-anak itu sekalian, coba kalian perhatikan gambar yang berikut ini. Coba dapat dilihat? Dapat, Bu. Dapat. Kira-kira semua makanan ini dapat dikonsumsi atau tidak? Dapat, Bu. Bahkan lezat-lezat kali, Bu. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya itu semua lezat-lezat ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke materi, pernah enggak kalian dengar mengapa dulunya Nabi Adam dari surga dikeluarkan ke bumi? Siapa yang tahu? Karena makanan, Bu. Karena makanan ya. Kemudian pernah kalian dengar enggak ada seorang ulama, bahkan disebut dengan orang alim, dia bisa setelah
minum segelas air dia bisa melakukan hal yang lebih keji. Pernah dengar? Pernah, Bu. Itu juga Saya enggak, Bu. gara-gara ya. Makanya dengan hal-hal yang demikian kita harus mempelajari makanan halal. Baiklah. Selanjutnya kalian memperhatikan materi yang Ibu tayangkan karena nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Yang pertama, makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita konsumsi. Kemudian, makanan halal. Satu, makanan halal menurut zatnya, ciri-cirinya sebagai berikut. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. B, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. C, tidak merusak badan, akal dan pikiran. D, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Kemudian yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Siapa bisa menjelaskan? Bagaimana yang dimaksud dengan makanan halal menurut cara memperolehnya? Itu cara makanan yang halal. Siapa? Silakan. Makanan yang dicuri, Bu. Makanan yang dicuri. Oke. Yang lain? Makanan yang dibeli dengan uang korupsi. Oke, bagus. Jadi makanan halal menurut cara memperolehnya, makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yang keji, misalnya mencuri, merampok, menipu, menkorupsi, riba, dan lain sebagainya ya. Walaupun pada dasarnya halal, karena perbuatannya yang keji bisa menjadi haram. Selanjutnya, yang ketiga halal karena cara memperolehnya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Mencampur mie goreng dengan borak. Mencampur mie goreng dengan borak. Oke, bagus. Yang lain? Ya, bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Enggak ada ya? Jadi, apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan yang lain yang tidak diperoleh atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Misalnya, ada belanga bekas menggoreng babi, itu kan tidak menurut syarak. Itu apabila dimasak mie goreng biasa itu bisa menjadi haram. Bisa dipahami? Alhamdulillah sudah, Bu. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana maksudnya? Belum ya? Belum, Kalau Bu. belum, ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan tidak baik. Jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Selanjutnya,
kita selaku umat muslim harus membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana caranya? Supaya kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal, caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus biasa membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Kemudian, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Kemudian, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar, halal, tidak dari hasil mencuri dan merampok. Kemudian, menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsikan makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani supaya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan dari siksa api neraka, kemudian menumbuhkan perbuatan yang baik. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan materi di atas, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan per kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Kelompok A, lembar kerjanya perhatikan gambar makanan halal, kemudian untuk penunjangnya bacalah buku paket fikih kelas 6 MI halaman 4 sampai dengan 9 tentang makanan halal. Kalian jelaskan pengertian dan macam-macam makanan halal, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Selanjutnya untuk kelompok B, perhatikan gambar makanan halal, kemudian bacalah buku paket fikih kelas 6 MI halaman 4 sampai dengan 9 tentang makanan halal. Kemudian kalian tuliskan bagaimana membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Untuk kelompok C, perhatikan gambar makanan halal. Bacalah buku paket fikih kelas 6 MI halaman 4 sampai 9 tentang makanan halal. Kemudian kalian diskusikan, kalian catat hikmah mengkonsumsi makanan halal, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Itu LKPD yang sudah Ibu bagikan per kelompok, dikerjakan selama 10 menit. Baik, segera dimulai. Dalam mengerjakan LKPD, tolong diperhatikan kerjasama, kemudian mendengarkan pendapat teman. Sudah ya? Sudah ya? Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, untuk pertemuan ini mari kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita konsumsi. Kemudian, macam-macam makanan halal. Satu, makanan halal menurut zatnya. Kemudian, makanan halal menurut cara memperolehnya. Yang ketiga, cara halal cara memprosesnya. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Baiklah anak-anak kami sekalian, untuk evaluasi, perhatikan ini ada Ibu kasih soal.
Ini soal dijawab, kemudian jawabannya di-share ke WA Ibu, biar Ibu kasih nilai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.